Kelompok 3 present. Pengayaan bahan bakar reaksi fisi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi kita dapat pengkajian terkait pengayaan bahan bakar reaksi fisi. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Morris David Kunala. Saya Valentino. Oke, kemudian saya William Anthony. Dan saya Foki. Ya. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saja dari kelompok 3. Nah, mungkin kita langsung ke inti materi kita terkait pengayaan bahan bakar reaksi fisi. Mungkin bisa next. Nah, di sini sebelum kita masuk ke apa itu pengayaan bahan bakar reaksi fiksi, mungkin kita harus tahu dulu kalau tentang reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir ini tempat berlangsungnya fisi nuklir. Jadi di mana kalau orang awam kita sebut juga bisa alat pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, mungkin kalau teman tahu di Batan, nah itu dari reaktor nuklir ini alatnya. Nah, di situ terjadi proses pembelahan inti atom berat. Jadi dia awalnya karena tertumbuk dengan neutron sehingga terjadi pembelahan. Nah, pembelahan ini menghasilkan energi, kemudian dia menghasilkan inti atom yang lebih ringan. Nah, kita tahu itu reaksi fisi, terus neutron tambahan dan foton dalam bentuk sinar gamma. Nah, jadi pada reaktor ini ada dua jenis material, yaitu ada material yang dapat mengalami fisi atau pembelahan, terus ada material fertil. Nah, mungkin dari material fisil dulu. Material fisil itu nuklida suatu unsur yang mengalami pembelahan inti secara spontan. Contohnya apa? Contohnya seperti uranium sama plutonium. Tapi yang kita lebih kenal, yang lebih ada dalam pengayaan bahan bakar nuklir pada umumnya itu adalah uranium dibandingkan plutonium. Nah, kemudian material fertil adalah nuklida yang dapat menyerap sebuah neutron untuk membentuk bahan fisil seperti thorium 232. Nah, mungkin untuk salah satu contoh thorium ini, dia harus memerlukan bahan bakar uranium untuk melakukan pengayaan. Jadi untuk material fertil ini masih membutuhkan material fisil atau bahan fisil untuk melakukan pengayaan. Bisa next. Nah, di sini ada pengayaan merupakan proses yang diperlukan untuk menghasilkan bahan bakar nuklir yang efektif untuk meningkatkan presentasi atom isotop yang dibutuhkan dalam reaksi fisi. Mungkin kalau kita bilang singkatnya itu kegunaan pengayaan itu nanti untuk sebagai bahan bakar nuklir. Teman-teman tahu kan bahan bakar nuklir. Nah, bahan bakar nuklir ini biasa digunakan untuk bisa sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN yang ada di Batan, itu salah satu contohnya. Kemudian bisa juga sebagai senjata nuklir yang sangat bahaya. Nah, itu juga terkait pengayaan bahan bakar ini. Mungkin bisa next. Nah, di sini terkait uranium, di sini ada 3 dibandingkan 3 terkait pengayaan uranium. Ada high enriched uranium, kemudian ada intermediate enriched uranium, kemudian ada low enriched uranium. Nah, mungkin nanti ada beberapa di antara pengayaan uranium ini yang ada 3 jenis ini akan dijelaskan salah satu dari kelompok saya. Mungkin ada juga nanti kita akan menjelaskan tentang pengayaan thorium juga. Nah, itu untuk melengkapi antara pengayaan uranium yang dari material fertil sama material fisil. Nah, itu aja untuk terkait pengantar atau pendahuluan kita awal. Saya lanjutkan selanjutnya untuk menjelaskan. Untuk jurnal pertama itu tentang studi desain high temperature gas cooled reactor atau HTGR. Itu berpendingin gas hidrogen menggunakan bahan bakar thorium, di mana penulisan ini dilakukan oleh Dika Rian Saputra, Yanti Yulianti, dan Agus Trianto. Jurnal ini membahas mengenai desain teras reaktor suhu tinggi atau STGR berpendingin gas hidrogen, bahan bakar thorium menggunakan program
SRAC, di mana HTGR ini adalah desain pada generasi keempat, di mana HTGR ini menggunakan bahan bakar thorium dan bahan pendinginnya itu berupa gas hidrogen. Reaktor desain untuk menghasilkan daya termal yang maksimal dan kondisi kritis. Di dalam jurnal ini pengajian itu masih menggunakan uranium 233. Kenapa? Karena thorium 232 itu bersifat fertil. Sebab itu penggunaannya dalam reaktor memerlukan bahan fissile berupa uranium 233 sebagai komponen penggerak. Dan juga alasannya kedua itu karena titik lele thorium dioksida itu memiliki titik lelenya itu 3.378 derajat Celcius, lebih tinggi sekitar 513 derajat Celcius dibandingkan uranium dioksida, yaitu dengan titik lele 2.865 derajat Celcius. Parameter yang dianalisis pada penelitian ini adalah pengayaan bahan bakar, densitas atom, ukuran teras reaktor, konfigurasi teras reaktor, kekritisan, dan distribusi rapat daya. Metode penelitian itu ada prosedur penelitian dilakukan dengan 4 prosedur. Yang pertama ada pengayaan, yang kedua ada menghitung densitas atom, yang ketiga menentukan ukuran dan konfigurasi teras reaktor, dan yang keempat melakukan perhitungan dengan citation pada program SRAC. Yang pertama pengayaan, tadi sudah dijelaskan oleh Maurice. Pengayaan pada penelitian ini itu menggunakan bahan bakar uranium 233 yang bervariasi pada setiap bagian bahan bakar, yaitu fuel first region atau bahan bakar bagian pertama dan fuel second region atau bahan bakar bagian kedua. Tetapi dalam penelitian ini menggunakan variasi hanya pada bahan bakar bagian pertama. Yang kedua, menghitung densitas atom. Densitas atom dihitung menggunakan persamaan berikut. N atau densitas atom sama dengan rho atau densitas dikali bilangan Avogadro dibagi nomor massa. Yang ketiga, prosedur yang dilakukan yaitu menentukan ukuran dan konfigurasi teras reaktor. Masih menggunakan persamaan yang tadi. Kemudian dihitung secara 2 dimensi yaitu kolom X dan baris Y, di mana untuk menghitung ukuran teras reaktor itu digunakan itu perubahan ukuran teras reaktor dan mengubah konfigurasi bahan bakar pada teras reaktor dengan menggunakan persamaan tadi sehingga didapatkan hasil pada tabel yang ini. Dari hasil tabel yang ini akan menjadi input pada perhitungan citation pada program SRAC. Program SRAC seperti ditampilkan pada gambar yang ini. Kemudian alat dan bahannya yaitu berupa seperangkat komputer, operating system, Linux Mint 18 program SRAC, dan program SRAC. Hasil dan pembahasan. Untuk gambar 1, itu didapat dari output perhitungan citation pada program SRAC, di mana itu menunjukkan grafik peningkatan presentasi pengayaan bahan bakar terhadap koefisien efektivitas. Koefisien efektivitas itu hasil dari output perhitungan citation pada program SRAC tadi. Terlihat bahwa harga koefisien efektivitas yang paling itu mendekati 1000 adalah pada komposisi bahan bakar uranium 233 dengan pengayaan bagian pertama sebesar pada 6%, yang ini, dan yang kedua pengayaan pada 8% yang ini. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengayaan bahan bakar, maka semakin tinggi kemungkinan reaksi nuklir sehingga jumlah neuron pada teras reaktor semakin meningkat. Sedangkan gambar 2 ini didapat dari setelah melakukan pengayaan,
kemudian merubah ukuran teras reaktor kolom X. Ini dari 389 sampai 467 cm, dan bagian kolom Y itu masih tetap dengan melakukan perhitungan pada situation pada program SREC tadi, sehingga sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada situation, nilai koefisien efektivitas semakin bertambah ketika ukuran teras reaktor kolom X semakin besar. Untuk nilai koefisien efektivitas yang paling mendekati 1 diperoleh pada saat ukuran kolom X teras reaktor besar 428. Berarti sekitar di sini. Yang gambar 3 itu sama dengan gambar 2, tetapi yang tetap itu kolom X, sedangkan kolomnya itu diubah. Di mana kolomnya itu diubah dari 201 sampai 223. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan pada station tadi, nilai koefisien efektivitas semakin bertambah ketika ukuran teras reaktor kolomnya semakin besar. Dan nilai koefisien efektivitas yang mendekati nilai 1 itu terdapat pada kolomnya di 214, berarti di sekitar sini. Untuk gambar 4 ini adalah nilai rapat daya relatif kolom X, di mana masih menggunakan perhitungan dengan situation, di mana gambar 4 ini nilai rapat daya relatif semakin menurun pada titik X. Ini semakin menurun, yang mengarah keluar bagian bahan bakar. Hal ini terjadi pada bagian bahan bakar, sedangkan pada bagian blackness tidak terjadi reaksi Kisi. Nah ini. Sedangkan gambar 5 itu adalah nilai rapat daya relatif kolom Y, di mana gambar 5 itu nilai rapat daya relatif semakin meningkat pada saat titik X yang mengarah ke dalam saat bahan bakar, ke dalam bahan bakar. Nih. Hal ini terjadi karena reaksi fisi hanya terjadi pada bagian bahan bakar, sedangkan pada bagian blackness tidak terjadi reaksi fisi. Berdasarkan perhitungan dengan situation, diperoleh nilai rapat daya maksimum sebesar 179,4746 watt per cm kubik yang terletak pada kolom X1 dan baris Y16. Pada gambar 6 ini adalah perhitungan pada situation program SREC tadi, yang semua grafik itu disatukan sehingga didapat konfigurasi 1/6 teras reaktor dari heksagonal. Yang gambar yang ini itu 1/6 dari gambar ini 1/6 dari, sehingga dapat ini, sehingga ukuran dari jumlah meshnya itu 36 kali 18 dan berbentuk triangular yang segitiga. Dan setiap ukuran mesh itu ukurannya itu 11,89 cm. Sedangkan gambar 7 itu menunjukkan desain teras reaktor ideal berbentuk heksagonal, di mana teras reaktor ini dapat menghasilkan daya termal sebesar 60 MW. Yang bagian titik ini itu rapat daya maksimal itu dia memiliki rapat
nilai rapat daya itu sebesar 179,47 watt per cm kubik. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar persentase pengayaan bahan bakar, maka nilai koefisien efektivitas yang dihasilkan semakin besar karena reaksi fisi yang terjadi pada teras reaktor lebih banyak. Hasil kesimpulan ini didapat dari yang saya sudah jelaskan tadi, grafik-grafik yang sebelumnya. Ini sudah saya persingkatkan seperti ini. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Will. Yang udah dijelasin sebelumnya kan, kelompok ini akan bahas tentang pengayaan uranium. Tadi udah dijelasin sedikit, aku mau nambahin dulu sebelumnya. Nah, jadi uranium yang ditemukan di alam itu nggak bisa langsung dipakai. Yang ditemukan itu kan dari dua isotop, ada uranium 235 sama uranium 238. Nah, dari dua isotop itu 0,7-nya tuh hanya mengandung di uranium 235, sedangkan sisanya tuh merupakan isotop uranium 238 yang di mana uranium 238 ini enggak berkontribusi langsung sama terjadinya proses fisi. Nah, kemudian ada dua macam ya dari yang digunakan, nanti ada LEU sama yang lagi HLEU itu. Nah, LEU ini dipakai di reaktor air ringan di PWR atau BWR ini, yang dibutuhkan uraniumnya itu berkaya dari 0,7 sampai 3 atau 5%. Terus ada yang pengayaan tingkat tingginya itu sekitar 7% sampai 20%. Ini bisa dilihat gambar di sini. Kemudian proses pengayaannya sendiri itu perlu uranium dalam bentuk gas yang punya suhu yang relatif rendah. Makanya diubah uranium itu menjadi uranium hexafluorida atau UF6 dalam proses awalnya di pabrik konveksi terpisah. Itu. Kemudian nih, bahan bakunya itu tadi sudah dijelaskan dari uranium hexafluorid atau UF6. Nah, setelah pengayaan nanti dari UF6 ini, uranium hexafluorid ini akan terbentuk produk. Nanti yang akan diperkaya mengandung konsentrasi uranium 235 yang lebih tinggi akan digunakan sebagai bahan nuklirnya, sedangkan sisanya itu dikenal sebagai uranium yang habis. Kemudian ini ada proses difusi gas. Ini proses pengayaannya ya, berdasarkan dari efusi molekuler. Itu satu proses yang terjadi setiap gas dipisahkan dari ruang hampa oleh penghalang berpori berisi lubang mikroskopis ini ya. Gambarnya seperti ini. Nanti gas UF6 ini akan melewati lubang karena ada lebih banyak tabrakan dengan lubang di sisi tekanan tinggi. Kemudian gas mengalir dari sisi tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian ini ada proses pemisahan isotop elektromagnetik atau EMIS. Itu berdasarkan pada prinsip spektrometer massa sederhana yang menyatakan bahwa partikel bermuatan itu akan mengikuti jalur melingkar ini ketika melewati medan magnet yang seragam. Jadi nanti ion-ion dari U235 plus sama ion uranium 238 plus itu dengan muatan dan energi yang sama akan memiliki lintasan yang sedikit berbeda. Ini bisa dilihat, ini yang punyanya ion yang punya uranium 238, yang ini uranium 235 ke bawah. Nah, hal ini itu memungkinkan adanya pemisahan dan pengumpulan isotop pada menerimanya. Ya, ini kolektor penerimanya. Ion uranium yang untuk EMIS dihasilkan dari uranium tetrafluorida padat atau UF4 yang dipanaskan untuk menghasilkan uap dan kemudian dibombardir dengan elektron untuk menghasilkan ion uranium plus.
Dan ini ada thermal diffusion atau difusi thermal. Ini menggunakan perpindahan panas yang melintasi lapisan tipis. Lapisan ini. Kemudian untuk memisahkan isotopnya, dan mendinginkan dari yang film vertikal di satu sisi dan memanaskannya di sisi lain untuk menghasilkan arus konveksi. Nah, dalam kasus ini, kondisi ini, molekul uranium hexafluoride ini yang lebih ringan akan berdifusi menuju permukaan yang lebih hangat, dan yang lebih berat itu akan ke sisi yang lebih dingin. Nah, kombinasi dari difusi ini dan arus konveksi menyebabkan molekul uranium 235 yang lebih ringan akan terkonsentrasi di atas film, sedangkan uranium 238 yang lebih berat akan berada di bawah gitu. Kemudian ini ada, saya akan review jurnal, itu judulnya Low Enriched Uranium and Thorium Utilization under Bankstroke and Offline Reprocessing Scenarios in Small Modular Molten Salt Reactor. Ini penulisnya ini ya teman-teman, bacanya susah. Ya, nah nih. Di jurnal ini itu pakai MRS ini atau Molten Reactor Salt. Itu merupakan kelas reaktor yang melibatkan penggunaan garam cair, baik sebagai pendingin dengan bahan bakar padat atau sebagai bahan pendingin dengan bahan bakar dilarutkan dalam garam cair. Mode siklus bahan bakar one-stroke yang di MSR ini berbeda dari pengisian bahan bakar online di pemeliharaan MSR dan pengisian bahan bakar di reaktor bahan bakar padat. Selama beroperasi itu lithium fluoride, uranium tetrafluoride ditambahkan dalam teras dan dicampur dengan garam bahan bakar untuk mengkompensasi reaktivitas yang berkurang karena adanya pembakaran. Nah, ini siklus bahan bakar dan metode perhitungannya. Jadi garam bahan bakar yang dibuang itu mengandung sekitar 10% uranium fisi yang diperkaya. Itu kemungkinan masih punya nilai daur ulang yang besar. Nah, untuk meningkatkan efisiensinya dan untuk meminimalkan volume limbah radioaktif juga, itu mungkin perlu dilakukan daur ulang thorium dan uranium. Nah, gambar ini itu merupakan siklus atau alur yang diusulkan dengan teknik pemrosesan secara offline, fluktuasi fluorida, dislesi vakum, dan elektron untuk memisah dan daur ulang uranium, thorium, dan garam cair yang dipilih karena pertimbangan status pengembangan, kesederhanaan proses, rasio pemisahan, dan kesulitan rekonstruksi. Dan ini ada gambar 2 ini siklusnya ya. Jadi bagian hijau ini diagram alir burn up umum yang diiterasi dan kode transport neutron dan kode titik burn up-nya. Dan bagian biru ini diagram alir umpan bahan bakar yang diluncurkan ketika koefisien aktivitas lebih rendah daripada 1. Nah, ini perhitungannya. Perhitungan ini menggunakan kode MOVAT yang dikembangkan sendiri dalam jurnal ini ya. Dalam perhitungannya ada beberapa konsep fisika juga yang perlu dijabarkan sini karena ada kekasan bahan bakar cair. Jadi Hn fungsi T sama dengan N0 plus integral 0 sampai T N tau D tau per S0 plus integral 0 sampai T S tau D tau. Dengan N0-nya ini itu mol awal nuklida beratnya, kemudian laju mol N tau ini laju mol penambahan nuklida berat, kemudian DS0 ini mol awal garam fluorida, dan S tau ini laju penambahan garam fluorida. Nah, HN itu dapat mencerminkan batas kelarutan bahan bakar yang dapat digunakan sebagai variabel independen pembakaran pada sumbu waktu yang biasa. Nah, perhitungan burn up akan menjadi total energi fisi permasaan nuklida berat diekspresikan sebagai ini, persamaan ini. PO itu burn up sebagai fungsi T ini integral T tau ini dayanya
kemudian per M0 massa awal dalam kilogram, kemudian tau itu laju tambahan untuk nuklear beratnya. Nah, dalam beberapa kasus juga massa thorium itu bisa diabaikan teman-teman karena masanya tuh jauh lebih rendah daripada massa uranium alam. Pembakaran uranium ekivalen itu didefinisikan sebagai energi fisi total. Fraksi daya thorium yang digunakan untuk evaluasi pemanfaat thorium yang didefinisikan sebagai energi dari uranium-233 seperti yang dijelaskan sama Bobi juga. Thorium ini butuh uranium-233 untuk bisa menjadi bahan bakar juga ya. Dibagi semua energi fisi yang tersedia, hitung sebagai ini FTH dalam fungsi T. Ini fraksi daya thorium sebagai fungsi T, sebagai fungsi waktu itu integral dari ini mol dari uranium 233 fungsi tau, kemudian ada penampang lintang satu gugus uranium 233, dan ada fluxnya ada, dan dikalikan juga dengan energi yang tersedia per fisi per ini dayanya lagi. Nah, ini ada pemodelan fisiknya yang dilakukan. Ini tenaga yang digunakan itu 400 ini 400 mega, kemudian ini ya. Oke. Uranium 235, pengayaan uranium 235-nya sekitar 20%, kemudian lithium 7 itu sekitar 99,995%. Nah, ini hasil analisanya. Jadi yang ini pakai ini burn up-nya dari thorium uranium yang berdasarkan sama garam-garam pembawanya. Ini ada ini, kemudian dibandingkan dengan gambar 5 ini tritium production dari berbagai macam garam pembawa ini sama ini. Ya, nah ini uranium, pengayaan uraniumnya. Gambar 6 ini tunjukkan bahwa pemanfaatan uranium alami meningkat dengan peningkatan pengayaan uranium dan mendekati saturasi pada pengayaan hampir 20% saturasi. Kemudian alasannya itu karena batas kelarutan 12Hn yang sama, rasio absorpsi neutron dari karyalsa atau garam pembawa dan grafit itu lebih jelas pada pengayaan yang lebih rendah karena adanya pembadanan bahan bakar fisi yang lebih sedikit. Ini bisa dilihat di tabel 3. Kemudian ini dari gambar 7 ini bisa dilihat bahwa harga HN heavy nuclide yang optimal itu adalah sekitar di 35% di sini. Untuk uranium berkaya sekitar 3%. Untuk LEU atau low enriched uranium itu larutan nukleida berat biasanya 12% mol, membatasi penggunaan bahan bakar lebih lanjut, dan lebih baik menggunakan uranium yang diperkaya 20% karena uranium yang lebih diperkaya tidak diperbolehkan untuk non-proliferasi kayak gitu. Nah, ini ada fuel cost-nya uranium uranium cost 2% kayak gini ya. Nah, kemudian pemanfaatan uranium dengan metode pemanfaatan penuh itu didefinisikan sebagai bahan bakar yang terisi penuh di awal masa pakai, dan tidak ada bahan bakar yang ditambahkan selama pengoperasian. Yang direkomendasikan itu rata-rata pengayaan uraniumnya harus lebih tinggi dari 5% untuk mencapai biaya bahan bakar yang rendah.
Dan pembakaran uranium yang setara dapat meningkatkan sebesar 2% di bawah total fraksi thorium 5% dibandingkan dengan hanya artinya 20% bahan bakar uranium yang diperkaya. Nah, peningkatan ini punya keuntungan dari dua aspek. Pertama, karakter neutron uranium-233 yang lebih baik dalam spektrum thermal daripada plutonium-239 itu bakal membuat jadi efektif untuk menggantikan uranium-238 dengan thorium-232. Dengan penyerapan resonansi campuran thorium-232 dan uranium-238 akan bertambah dibanding dengan uranium-238 hanya karena efek pelindung ruang dan meningkatkan rasio konversi. Ini dari gambar 8, gambar 9. Ini menunjukkan fraksi deuterium bisa mencapai 27%. Terus pembakaran uranium ekuivalen optimal di gambar 8 ini sesuai dengan uranium 18% VIMA dan pembakaran thorium 7% VIMA. Yang didasarkan dari teori keseimbangan neutron. Ini hasilnya analisis kerja komprehensif dari siklus bahan bakar yang digerakkan oleh LU di MSR untuk mengevaluasi beberapa skema yang telah dipilih. Hasilnya ini ada direkomendasikan untuk menggunakan lithium fluoride dan barium fluoride sebagai garam pembawa karena pemanfaatan bahan bakarnya lebih tinggi dan biaya bahan bakar lebih rendah pada natrium fluoride ini. Kemudian lebih baik menggunakan rata-rata lebih dari 5% uranium. Selain itu 20% uranium yang diperkaya yang campur dengan thorium memiliki peningkatan bahan bakar 20% daripada uranium saja. Dan pemrosesan offline itu untuk memulihkan uranium, thorium, dan garam pembawa akan lebih meningkatkan pembakaran bahan bakar alam. Nah, sementara tapi itu biaya pemrosesnya harus disediakan untuk trade-off. Kemudian TRC di MSR ini sangat berbeda dengan MSPM, meskipun total TRC-nya bisa negatif selama hidup, nilai totalnya itu kan berubah jadi -11 sampai -2 BCM per Kelvin karena adanya peningkatan berat nukleida. Nah, itu saja dari aku, mungkin dilanjutkan nanti. Jadi saya bahas tentang ini ya. Review tentang satu jurnal yang saya ambil dari Batan, ini ada tentang production of uranium molybdenum alloy. Jadi ingat ya, kata alloy ini artinya perpaduan. Biasanya pabrik itu tidak bisa produksi metal yang murni. Biasanya ada perpaduan metal. Kenapa perpaduan harus metal? Misalnya uranium asli. Uranium ini aslinya bisa ada kekurangan, misalnya sifat-sifat metal kan banyak ya. Ada sifat yang tahan terhadap korosi, ada sifat yang tahan terhadap misalnya pada melting point, misalnya titik lebur, titik cairnya. Beberapa metal itu tidak bisa bertahan pada titik cair tertentu. Ya, misalnya paling ini rendah berapa. Sehingga untuk hasilkan bahan yang tahan terhadap titik cair yang paling tinggi, harus kita cari perpaduan. Jadi perpaduan untuk dua metal ini menghasilkan satu sifat yang baru. Itu tujuannya. Jadi ini alloy ini sebenarnya perpaduan intinya begitu. Ya. Jadi untuk kandidat untuk reaktor fuel atau nuklir ya. Jadi ini sini penelitian dibuat untuk mencari satu bahan bakar reaksi nuklir yang baru. Ya. Ini jadi kita UMO itu uranium molybdenum. Jadi bagaimana sifat-sifat nanti dihasilkan dari perpaduan ini, kita lihat ntar. Next. Nah, oke, ini tujuannya. Ini ini tujuannya. Jadi ini untuk produksikan satu bahan bakar sebagai pengganti ya dari uranium. Jadi ada uranium, ada perpaduan dari uranium molybdenum. Jadi bahan molybdenum ini ya nanti bisa dicek di tabel periodik, dia ada di mana. Ini kalau tidak salah dia ada di
grup 6 ya di tabel periodik. Grup 6 nomor atomnya 42 ya. Jadi ingat bahwa bahan-bahan dengan nomor atom berbeda kan punya ininya berbeda, sifat-sifat kimia, sifat-sifat fisiknya berbeda. Jadi ketika dipadukan uranium, dia akan hasilkan satu sifat yang baru, yang berbeda. Nah, ini kenapa harus dibuat ini? Basic idenya apa? Jadi uranium dengan densitas tinggi, tingkat kerapatan tinggi atau lebih dari sekitar 20% segala macam. Ini uranium 235 itu sangat rentan terhadap proliferasi. Proliferasi ini kesalahgunaan. Biasanya ini banyak diproduksi oleh orang-orang untuk produksi senjata yang berlebihan. Gitu. Ini kesalahgunaan. Sehingga para peneliti membuat satu terobosan baru, yaitu cari satu bahan yang baru. Bahan yang baru ini mereka buat ciptakan satu bahan yang baru, tapi tetap ada uraniumnya untuk bahan yang dihasilkan harus punya tingkat densitas tinggi sebagai bahan bakar, ya. Jadi mereka tidak mengubahnya, mereka hanya mencari satu bahan yang lain, ya. Tapi tetap untuk mencari bahan yang punya densitas tinggi untuk mempertahankan performa ini pabrik. So ini editnya kurang bagus di sini diganti. Nah itu tujuan awalnya begitu ya. Jadi ini kalau kita bicara uranium ini ada 3 alotrop sebenarnya. Alotrop ini jadi berbeda ya. Kalau ingat alotrop ada juga isotrop. Nah, isotop ya. Alotrop ini sebenarnya bahan-bahan atau unsur kimia yang punya kesamaan sifat kimia, tapi ininya berbeda secara struktur ya. Struktur ini. Jadi di sini ada ortorombik, tetragonal. Jadi pernah dengar ortorombik, tetragonal, ada barisan interkubik. Barisan interkubik ini bayangkan satu kubik, jadi satu atomnya. Jadi kalau kubik itu berarti atomnya ada 4 di atas, 4 di bawah, terus 1 di tengah. Ya. Jadi 4, 9. Jadi satunya di tengah. Jadi ini kalau belajar tentang struktur atom ini sebenarnya di mata kuliah solid state physics ya. Solid state physics dia ada penjelasan ini. Nah ini kita lihat, ini ortorombik ini punya sifat yang ada sedikit ini. Jadi dia stabil pada suhu 662 derajat Celcius. Ya, di stabil derajat ini paling rendah ya. Terus ada tetragonal, ada beta uranium, atau di fase beta gitu uranium. Jadi ada sekitar 662 sampai 769 derajat Celcius. Lalu ada barisan derajat fase gamma. Jadi stabil antara 769 sampai 1130 derajat Celcius. Nah, kita lihat ini logam uranium murni secara alami, ya, dia penelitian menunjukkan secara alami secara alaminya diamati dia memiliki struktur seperti struktur alfa, jadi ortorombik ya. Jadi kita lihat di sini struktur ortorombik ini memiliki tingkat stabilitas pada suhu yang paling rendah, yaitu 662. Jadi ini kan ini memiliki tingkat tahan korosi yang rendah. So alfa ini perilaku radiasi buruk ya, mengalami pertumbuhan termal dan degradasi dalam kondisi operasi reaktor. Sehingga uranium dalam fase alfa ini memang tidak cocok digunakan untuk pabrik-pabrik. Sehingga dibuat sesuatu yang baru, dibuat alloy, perpaduan. Jadi perpaduan untuk menghasilkan uranium yang punya fase. Tujuan kita kan cari uranium yang punya fase yang lebih tinggi, yaitu gamma. Nah, beberapa perpaduan yang bisa digunakan, elemen-elemen digunakan. Misalnya di sini ada NB ini apa? Niop, terus ada ini Ru ini ada. Ini bahan apa ya namanya? Ini ruthenium. Ruthenium, ini ada titan, ini ada mobilium. Atau bukan mobilium, molybdenum. Jadi ini ada krom, terus ada Re ini lupa lagi namanya. Oke. Jadi dari semua elemen ini, kenapa molybdenum yang mau dipakai? Nah ini alasannya molybdenum. Why molybdenum ya? Jadi memiliki tingkat jangkauan konsentrasi terlalu itu lebih tinggi. Jadi membentuk fase gamma jika dicampurkan dengan logam uranium. Jadi ntar kita lihat bagaimana bahwa konsentrasi yang paling kecil dari molybdenum dia sudah menghasilkan ini fase gamma. Jadi tujuan kita untuk mencapai ini barisan terkabut ini uranium.
Jadi yang satu elemen yang punya tingkat ketahanan korosi yang tinggi. Ya, ini. Lalu kemudian dia memiliki daya tangkap neutron lebih rendah, ya. Terus di sini ada stabilitas fase gamma meningkat ini dengan peningkatan konten atau isi atau konsentrasi ya, molybdenum di paduan uranium, molybdenum atau alloy. Seperti ini alasan terutama kenapa harus dipilih molybdenum dari bahan-bahan ini. Just next. Terus bagaimana kita campurkan molybdenum dengan uranium sama-sama? Jadi kita pakai namanya arc melting furnace. Arc melting furnace sebenarnya ini bahannya ini untuk peleburan saja. Cara kerjanya gimana mungkin kita besok nanti jelaskan lagi lebih rinci ya. Untuk khusus fokus untuk ini. Bagaimana cara kerja dari alat ini. Jadi uranium dan molybdenum ini dicampur atau dileburkan dalam satu wadah seperti ini yang kita lihat. Lalu ini wadahnya kalau tidak salah ini wadah dengan wadah di mana terdapat darah vakum, darah dengan tekanan rendah. Kita tahu kenapa harus pakai tekanan rendah, besok saya akan jelaskan lebih. Saya akan cari informasi di sana. Oke, jadi ini bahan yang dipakai untuk lebur, ya, uranium, molybdenum, ya, dipakai arc melting furnace. Seperti itu. Lalu hasilnya apa? Ini kita lihat hasil leburan. Jadi setelah hasil yang dilebur ketika kedua yang dileburkan sampai pada titik homogen. Jadi titik homogen itu titik ini. Jadi di mana terdapat dua ininya sudah tercampur secara merata ya. Artinya homogen artinya berarti sudah berada dalam satu fase yang sama dua bahan ini. Nah, ini kalau kita bagaimana kita tahu kalau bahan ini sudah melebur artinya? Jadi kita bisa periksa pakai beberapa alat optik, mikroskop. Kita bisa perhatikan seperti ini. Ini ternyata ada kandungan molybdenum di dalam. Jadi ukurannya memang sangat kecil, berapa mikrometer ya, sangat kecil sekali. Biasanya dari 30 sampai 40. Seperti ini. Ya. Ini posisinya di tepi ya. Kalau mereka amati di bagian tepi memang dapat molybdenum bagian tepi, lalu di tengah juga terhadap. Artinya apa? Artinya molybdenum di uranium ini sudah melebur, terdapat campuran di dalam itu. Oke, jadi bahan ini, jadi alat ini dia berhasil, dia melebur dua bahan yang berbeda dengan sifat kimia dan sifat fisis yang berbeda. Jadi satu bahan yang baru, ya, dari uranium molybdenum. Satu bahan yang baru. Nah, bahan ini yang kemudian dipakai untuk bahan bakar nuklir sebagai pengganti dari uranium yang tadi saya bilang, jelaskan sebelum. Nah, ini kalau kita lihat dari XRD ini X-ray diffraction ini seperti ini. Ini kira-kira grafik yang bisa diamati. Jadi di sini ada penyerapan di sini, ini lihat ya, seperti ini. Nanti besok kita jelaskan lebih rinci lagi tentang penyerapan sinar X yang diamati di sini. Ya, lalu next. Nah ini seperti ini kalau kita lihat ini grafik hardness. Jadi ukuran tingkat kekerasannya. Jadi ini ketika kita lihat di sini. Jadi persentase dari molybdenum yang dipakai. Misalnya ada 7% dari molybdenum, kita hasilkan nilai yang sudah sampai 200 kira-kira 250 atau di bawah lah. Terus 8% dia naik lagi 250 lebih sedikit. 9 sudah sampai 300. Nah, artinya apa? Semakin tinggi kandungan molybdenum, maka tingkat kekerasan dihasilkan semakin besar. Jadi sangat bagus ya bahan ini. Kita pakai untuk hasilkan satu alloy atau satu campuran yang baru. Seperti gitu. Nah, jadi ininya apa? Kesimpulannya apa? Jadi pada paduan ada 3 kesimpulan kalau saya bilang di sini. Ada paduan atau alloy uranium molybdenum dengan variasi konten variasi diproduksi menggunakan ini teknik arc melting tadi. Alatnya tadi kita sudah lihat. Terus secara optik diamati struktur dan terdapat dalam uranium. Jadi struktur sangat kecil. Artinya sudah diperhatikan bahwa benar-benar dua bahannya melebur sama rata. Seperti gitu ya. Nah, terus di sini ada kekerasan alloy. Jadi kekerasan alloy atau campuran ini meningkat ketika ditambahkan kandungan molybdenum.
Jadi seperti ini. Jadi itu mungkin penjelasan tentang gini ya, bagaimana nanti dihasilkan satu bahan yang baru sebagai pengganti, ya begitu ya. Banyak teknik industri mobil lah segala macam. Mereka tidak pernah produksi mobil, bahkan mobil atau pesawat, tidak pernah produksi pakai satu bahan metal asli. Ya, biasanya pakai teknik yang namanya alloy. Jadi mereka mencampur bahan satu dengan bahan lain untuk mencari satu sifat yang baru atau hasilkan satu sifat yang mereka memang inginkan seperti gitu. Jadi di industri ini tadi ya, nuklir tadi, mereka mencari satu bahan yang baru, bahan yang tahan terhadap korosi, bahan yang memang punya tingkat iridasinya sangat tinggi, sehingga dicampurkan dua bahan ini, ya, bahan ini molybdenum, sehingga hasilkan satu bahan yang baru yang diperlukan di pabrik itu. Saya rasa itu penjelasannya. Muchas gracias, terima kasih. Seperti gitu. Aduh, edit lagi, dekat lagi, malas kak. Dan saya Putri Keranjahau. Putri, kalian ditemukan.